Oke teman-teman, hari ini saya akan mengganti mengganti stabilizer. Jadi stabilizer ini rusak ya. Ini rusak karena kena mati listrik terus menerus, karena juga kena efek flash ya. Karena efek flash itu cukup membahayakan, karena listriknya itu nggak stabil ya. Kalau ada yang lagi ngelas itu listriknya nggak stabil, dan ini nanti saya tunjukkan rusaknya kayak gimana ya. Saya tunjukkan rusaknya kayak gimana. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengamankan terlebih dahulu server saya. Jadi ya, ini saya matiin servernya ya, jadi biar nggak mati mendadak. Oke, server ini udah mati, dan server ini juga. Ups. Ya, tunggu loadingnya ya, mati. Kemudian saya juga harus mengamankan kabelnya ya. Saya harus mengamankan kabel power yang ke server. Nah, kalau untuk jaringan ini sendiri karena menggunakan UPS, jadi nggak perlu dimatiin juga, nggak masalah. Saya ingin cabut kabel powernya. Ini kabel power saya cabut dulu, kabel power stopper ya. Oke, kabel power server udah saya cabut. Jadi biarpun kita mati hidupkan stabilizernya, jadi nggak akan merusak server ya. Jadi servernya udah mati. Nah, ini saya tunjukkan kerusakannya. Kerusakannya tuh oke. Oh iya, kan ada dua tombol ya. Ada dua switch atau stud ya. Ups, kameranya hampir jatuh. Nah, ini kan ada dua switch, dimana satunya itu adalah city power, itu tidak melalui stabilizer, dan kemudian yang regulator itu melalui stabilizer. Nah, yang saya gunakan sekarang karena regulatornya rusak, jadi saya gunakan city power itu langsung ke jaringan listrik PLN ya, tanpa melewati stabilizer ini. Jadi kalau saya matiin city powernya, nah ini kan UPS hidup karena listrik nggak masuk. Dan kalau saya hidupin regulatornya, oke, saya benerin kamera dulu. Saya akan hidupin regulatornya ya, dan akan lihat apa yang terjadi. Nah, biarpun regulatornya udah hidup, udah bunyi tak gitu ya, itu menandakan hidup, tapi listriknya itu nggak mengalir ke UPS atau ke jaringan listrik server saya. Jadi rusaknya, saya pikir rusaknya itu adalah screen di dalam ya. Saya pun belum bongkar, jadi nanti saya gantikan dulu dengan stabilizer yang ini. Nah, ini stabilizer sama ya, 5 kilovolt, sama, hanya bentuknya ini ke atas dan ini memanjang ke belakang. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau kita hidupkan stabilizernya itu ada respon, tapi waktu kita tunggu itu nggak menyambungkan listrik dari stabilizernya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama saya ingin cabut dulu instalasi listrik. Sebelumnya saya ingin beres tempat dulu biar agak luas. Ini saya pindahin. Ya, ini saya pindahin. Jadi ini agak luas ya. Saya akan cabut kabel belakang. Stabilizernya ini cukup berat ya.
Nah, saya akan cabut kabel belakang ini dengan kondisi listrik tentunya harus kita matiin ya, agar aman. Saya matiin listrik dulu ya. Ini stutnya ada di sini. Nah, ini stut PLN. Jadi saya udah matiin, kemudian saya akan bongkar ini. Jadi maaf jika suaranya terganggu dengan suara UPS ya, karena UPS ini harus tetap hidup untuk menyalakan router yang sedang bekerja. Jadi saya mempunyai waktu sekitar 1 jam ya untuk mengganti ini, hingga UPS nya itu benar-benar habis baterai. Itu di sana ada indikator baterai masih 24 volt ya. 24 volt itu sekitar ya 1 jaman lah, 1 jam untuk menyalakan router dan akses point yang ada. Oke, ini jalur PLN, jalur input ya tentunya. Saya cabut. Untuk alat-alatnya ya cukup menggunakan obeng, kemudian tang untuk memegang kabelnya nanti. Kita cabut ya, ini udah cabut ya. Dan langkah selanjutnya ya kita pindahkan dulu ini stabilizernya, kita ganti yang baru. Oke, saya pindahkan dulu. Ini beratnya cukup berat. Ini ada sekitar berapa kilo ini. Kalau yang baru kan ada rodanya, jadi enak. Kalau yang lama nggak ada rodanya, jadi harus didorong, diangkat. Kalau ini tinggal dorong saja. Nah, ini sama ya, pemasangan sama ya. Ini dibuka, setelah dibuka ini ada, saya bagikan tips cara pemasangan ya bagi yang belum tahu. Nah, di sini kan ada input ini jalur masuk dari PLN. Nah, ini ada output, ini menuju ke alat-alat kita, jadi stop kontak yang ke alat kita ya. Jadi di sini, dan ini ada ground. Kalau teman-teman mempunyai jaringan ground, jaringan satu kabel yang mengarah ke tanah, teman-teman pasang di sini. Itu untuk menghindari listrik. Biasanya kalau body ini dipegang itu kan ada strum sedikit ya. Nah, untuk menghilangkannya itu menggunakan grounding. Nah, jadi kabel satu kabel ya kita tancapkan ke tanah gitu. Itu namanya grounding. Oke, langsung aja kita pasang yang PLN dulu. Ini kabel PLN ya. Oke, berat ya. Kemudian jalur yang menuju ke alat kita. Ini kabelnya agak pendek ya. Agak pendek. Ini karena UPS-nya masih hidup. Ini salah satunya itu ada tegangan. Jadi jangan dipegang. Salah satunya ya. Biarpun nggak mematikan ya, listriknya nggak mematikan, tapi ya terasa kesetrum gitu. Jadi pemasangannya harus hati-hati ya kalau kondisinya UPS sedang hidup. Wah, ini gelap nih.
Ini gelap, bentar saya hidupin flash. Nah ini udah lumayan, flashnya udah hidup. Jadi tadi sorry ya, nggak saya cek kameranya, ternyata gelap. Kemudian kita tutup. Nah waktu menutupnya ya kita sesuaikan dengan jalur kabel. Di sini kan ada rongga. Nah ini ada rongga di sini nih, ada rongga ya, kabelnya diarahkan pada rongga tersebut. Kemudian ditutup. Ini agak keras karena kabel listriknya ya juga gede-gede. Siap untuk dihidupkan. Kita rapiin dulu tempatnya ya. Nah ini dia, kita coba hidupkan PLN dulu. Nah, PLN udah hidup dan kita coba, ini di bawahnya ada regulatornya ya, coba hidupkan regulatornya. Oke, itu udah hidup. Nah UPS sudah nggak berbunyi lagi ya, UPS nya udah oke. Dan ini indikatornya saya perlihatkan, ini voltase masuk ya, voltase input. Karena ini PLN nya lagi stabil ya, inputnya sekitar 220 volt, dan di bawahnya itu voltase output, voltase output ya. Oh ini buram. Nah itu dia voltase output tepat di 220 ya. Jadi inputnya tadi kurang sedikit, nah ini tepat di 220. Dan di bawahnya itu indikator ampere. Ini ampernya nggak terlalu kelihatan, sebentar. Oke, pada indikator ampere itu nggak terlalu naik ya, karena memang watt yang dipakai itu nggak terlalu besar, sekitar hanya 100-an watt, jadi itu naiknya sedikit sekali. Oke, udah beres. Ini udah, oh iya, servernya belum dihidupin ya, mari kita hidupin dulu servernya. Oke, server udah hidup dan suaranya cukup keras ya. Nah itu suara server. Jadi ini server data dan server dapodik ya, server sekolah dapodik. Oke, kita lihat lagi. Ampernya naik sedikit. Oke. Oh ya, dan stabilizer ini saya hubungkan juga ke AC ya, ke AC yang di atas itu saya hubungkan ke AC. Mengapa saya hubungkan ke AC juga? Karena AC nya itu kalau tegangannya turun dia langsung mati. Jadi kalau tegangan PLN turun tuh langsung mati, jadi ya nggak bekerja, menunggu beberapa menit baru hidup lagi. Jadi ya solusinya saya tancapkan juga ke stabilizer, jadi biar aman, nggak hidup mati AC-nya. Oke, sampai di sini aja ya mengenai pemasangan stabilizer. Nah, ini kegiatan harian saya mengenai pemasangan stabilizer. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol ke atas, jempol ke atas maksudnya,
klik jempol ke atas, dan jangan lupa klik gambar lonceng ya, biar kalau ada video baru dari saya teman-teman mendapatkan notifikasi. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.